Baik pemirsa, bagaimana hasil hitung suara legislatif DPR RI 2024? Anda bisa lihat ini merupakan rekapitulasi hingga saat ini real count KPU di mana PDIP 16,49%, kemudian juga Golkar di posisi kedua 15,11% dan juga Gerindra 13,36%. Ini adalah tiga partai teratas dari hasil pemilu legislatif. Anda juga bisa lihat selisihnya tipis-tipis Bang Ipang. 16, 15, 13 Bang Ipang. Ini menarik nih. Melihat hal-hal seperti ini, selisih tipis seperti ini, apalagi kemungkinan mereka nanti akan berkuasa di Senayan, dominasinya bagaimana melihat kemungkinan manuver yang ada, dinamika yang ada selama 8 bulan ke depan? Ya 8 bulan ke depan ini memang secara aturan, secara tertulis memang ini ada peruntukan untuk PDIP karena ada posisi 16, Golkar 15 dan tadi Gerindra 13. Tapi kalau lihat posisi dari real count sekarang Mbak Putri, itu kan selisih 1% ya. Artinya jumlah suara sah nasional karena dianggap tadi Golkar itu lebih piawai dan mahir mengambil kursi-kursi terakhir, kursi ke-6, kursi ke-7, baik di kan ketika di dapil itu kan ada 6 atau sampai 7 caleg ya. Nah, kursi ke-6 dan ada kemungkinan itu yang harus diwaspadai oleh PDIP. Ada kekhawatiran juga suara sah nasional PDIP unggul, tapi jumlah kursi jangan-jangan melewati PDIP karena tadi kan beda 1%. Nah, kalau misalnya efektif semuanya Golkar mengambil kursi-kursi terakhir itu dan dia maksimal, ya bukan tidak mungkin justru perolehan kursi terbesar adalah ada peluangnya per hari ini gitu ya. Dari data yang tadi ya, per hari ini ada peluang Golkar juga mendapatkan kursi terbanyak. Tapi kalau misalnya PDIP juga mampu menjaga suaranya, kemudian mengawal, artinya PDIP juga punya potensi sebagai suara sah terbesar, mengawal, konsepnya mengawal, gatekeeper lah, jaga gawang. Nah, kalau dia bisa menjaga gawang, apalagi mengambil kursi-kursi terakhir itu, maka perolehan suara sah nasionalnya unggul, kursinya juga unggul. Nah, automatically kan PDIP adalah yang akan menjadi ketua DPR-nya. Nah, kembali kepada soal MPR. Kalau MPR memang kan rata-rata itu kan lebih banyak power sharing aja. Saya lihat kemarin tuh ketua MPR itu kan bagian dari persamaan kepentingan yang waktu itu saya lihat jadinya ketua MPR Pak Bambang Susatyo itu juga saya lihat karena beliau mengalah jadi ketua umum Golkar. Saya dengar begitu ya informasinya. Kemudian beliau mendapatkan persamaan kepentingannya dengan jabatan sebagai ketua MPR gitu. Nah, tapi wakil-wakil ketua MPR-nya juga dibagi semua partai politik yang ada dalam koalisi waktu itu ya. Nah, tetapi tadi tidak hanya ketua DPR, tidak hanya wakil ketua DPR. Apa yang dibilang Bang Habib tadi adalah misalnya ketua Komisi 3, ketua komisi-komisi yang ada. Kemudian ada tadi alat kelengkapan Dewan, AKD. Ada Kehormat Banggar, ada MKD dan seterusnya. Jadi sebenarnya banyak banget jabatan yang akan di power sharing yang dibagi-bagi. Nah, itulah yang gunanya nanti Mbak Putri, poin kedua adalah ini konsensus. Konsensus itu adalah kesepakatan yang tadi tidak tertulis. Apapun bisa terjadi. Maka saya lihat waktu itu koalisi Merah Putih KMP, Golkar waktu itu bukan pemenang kursi terbanyak, bukan pemenang suara sah nasional terbanyak. Tapi yang terjadi ketua DPR-nya dari Golkar, Setia Novanto namanya. Itu pernah terjadi karena begitu terjadinya turbulensi, fluktuasi politik, dinamika yang luar biasa. Maka waktu itu kan akhirnya Golkar mengambil alih semua posisi loh. Bahkan waktu itu yang tersisa nggak banyak dari koalisi PDIP waktu itu setahu saya. Bahkan nggak ada. Setahu saya waktu itu kalau nggak salah boleh dikoreksi, diambil alih semua, di take over semua. Termasuk AKD dan semuanya nggak ada dibagi sama sekali. KMP yang ngambil alih waktu itu. Itu terjadi. Nah, itu juga bisa terjadi. Maka tadi secara tertulis, secara aturan undang-undang, maka memang posisi pertama hari ini adalah harusnya ketua DPR-nya PDIP. Kemudian dari Golkar dan dari Gerindra kan undang-undang yang ada saat ini. Tapi itulah hari ini bagaimana PDIP juga sangat hati-hati nih menjaga, mengawal. Makanya ada perintah dari DPP yang langsung disampaikan Ibu Mega loh, jangan lupa itu. Untuk mengawal suara caleg. Jadi waktu itu setahu saya surat itu tidak pilpres, tapi mengawal suara caleg, suara partai. Supaya tadi itu mungkin potensi-potensi tadi tidak terjadi. Karena Bang Habib juga nyeletuk tadi, mengawal. Ini pentingnya di mana Bang? Dinamika rekapitulasi legislatif itu jauh lebih complicated daripada rekapitulasi pilpres. Dari segi peserta, ya pilpres cuma 3 paslon. Kalau legislatif ini ada 20-an sekian partai politik plus sekian caleg yang saling bersaing juga.
di dalam partai politik itu ada caleg-caleg. Nah, mereka pun saling bersaing. Sehingga hitung-hitungan kursi itu, kalau suara oke nggak ada masalah, mungkin bisa pakai quick count, bisa diramal, suara sah nasional. Tetapi ketika kita masuk ke perhitungan kursi, itu yang pasti alot sekali. Nah makanya pergeseran di di kecamatan, kan sekarang lagi kecamatan, Mbak. Betul. Ya, itu bisa terjadi, bisa saja terjadi. Ada yang masih main di kecamatan, ya kan ada gini misalnya nih, ada seorang caleg nih. Dari satu partai, dia daripada dia satu dapil, dia dapat 2 kursi bersama saudara separtainya, bisa jadi kalau ini adalah kompetitor, dia lebih baik dia buang nih. Kursi yang kedua ini dikasih ke partai lain, by komitmen, ya kan under table, karena ya mungkin yang pertama ini yang dia menguasai saksi segala macam, ya kan. Yang kedua, ya karena kursinya dijual ke partai lain. Bisa jadi begitu loh Mbak. Kenapa? Karena kalau satu dapil ada 2 anggota DPR, itu mereka akan berebut struktur, berebut lokasi, berebut segala macam selama 5 tahun ke depan, berebut perhatian dari para konstituen. Kan lebih bahaya daripada dengan partai lain. Betul. Nah ini bisa saja, bukan saya ini bisa saja terjadi dan mewarnai dinamika pileg sekarang. Jadi kalau pilpres sudah stuck, sudah pasti nggak bakal bisa ngapa-ngapain karena 3 paslon nggak ngelihatnya, ya kan. Dan dari segi kepentingan ya udah begitu. Tapi kalau pileg kepentingannya aneh-aneh nih orang, bukan aneh, macem-macem. Bisa juga ada yang aneh Mbak. Mbak Putri nggak kebayang kan misalnya seorang kader partai lebih senang yang terpilih bukan kawan sahabat separtainya, tetapi dari partai lain, karena supaya nggak menyaingi dia di dapil situ kan, dia akan menjadi penguasa penuh partai tersebut 5 tahun ke depan. Nah ini yang bisa terjadi, akhirnya bisa merombak prediksi kita sekarang. Jadi nggak sesimpel itu karena sekarang kan masih di kecamatan. Mungkin bisa fix kalau rekapitulasi tingkat provinsi selesai udah bisa lumayan terang. Tapi kalau kecamatan ini masih jauh sekali. Baik. Nah, sepertinya juga narasumber berikutnya sudah hadir bersama kita, ada Bang Erwin Aksa yang juga mewakili Partai Golkar. Bang Erwin, selamat datang. Apa kabar? Silakan. Hadir di sini rupanya nih. Apa kabar? Apa kabar? Bang Erwin, terima kasih kehadirannya. Selamat datang, Bang Erwin. Tadi sebelum Abang datang, ini Bang Habib cerita apa sebenarnya dinamika yang terjadi di lapangan sehingga kemudian harus yang namanya dikawal, dijaga suara para caleg ini. Nanti mungkin Abang bisa cerita, termasuk juga kalau Bang Ipang catatannya soal Golkar nih ahli untuk bisa ambil kursi-kursi terakhir, kursi 6, kursi 7 itu kata Bang Ipang. Nanti ya Bang Erwin ya bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali saat lagi.